Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariolfa dengan NIM 2104011180 dengan mata kuliah Deep Learning, dosen pengampu Taslim MKom. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang berjudul yaitu pemrosesan bahasa alami atau NLP. Berikut videonya. Baik, yang pertama itu ada identifikasi masalah. Nah, pada masalah pemrosesan bahasa alami atau NLP dapat menghadapi berbagai masalah dan urgensinya yang dihadapi tergantung pada konteks dan fokus penelitian. Beberapa masalah umum yang bisa diangkat dalam paper NLP meliputi: yang pertama ada pemahaman bahasa yang kompleks. Nah, bahasa alami memiliki kompleksitas yang tinggi, termasuk banyaknya variasi kata, frasa, dan konstruksi kalimat yang dapat memiliki makna ganda. Lalu yang kedua ada kekurangan data bertagi. Model NLP seringkali membutuhkan jumlah data yang besar dan bervariasi untuk pembelajaran yang efektif. Nah, masalahnya adalah kurangnya dataset yang bersih dan berukuran besar untuk bahasa atau domain tertentu. Lalu selanjutnya ada ketergantungan pada konteks. Bagaimana model dapat mempertahankan dan menggunakan informasi kontekstual dengan baik, terutama dalam tugas-tugas seperti penerjemah, analisis sentimen, atau pemahaman pertanyaan yang bergantung pada konteks. Urgensinya adalah pemrosesan bahasa alami sangat besar karena penerapan teknologi NLP memainkan peran penting dalam berbagai aspek, mulai dari sistem virtual hingga terjemahan otomatis, analisis sentimen, analisis teks besar, dan banyak lagi. Peningkatan kemampuan model NLP dapat menghasilkan alat dan aplikasi yang lebih canggih dalam mendukung komunikasi dan pemahaman antara manusia dan mesin, serta memberikan dampak signifikan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, bisnis, dan pendidikan. Nah, yang ketiga itu ada evaluasi model dalam pemrosesan bahasa alami yang melibatkan sejumlah metrik yang digunakan untuk mengukur kinerja model dalam memahami dan memproses teks. Beberapa metrik evaluasi yang umum digunakan meliputi: yang pertama ada akurasi, seberapa tepat model dalam mengklasifikasikan teks di dalam kategori yang benar. Lalu ada presisi dan recall. Presisi mengukur akurasi prediksi positif, sementara recall mengukur kemampuan model untuk mengidentifikasi keseluruhan instan yang relevan. Selanjutnya ada V1 score, kombinasi dari presisi dan recall, memberikan gambaran keseluruhan tentang kinerja model. Selanjutnya ada metrik khusus domain. Dalam beberapa kasus, metrik yang spesifik untuk domain tertentu seperti analisis sentimen atau ekstraksi entitas dapat digunakan. Nah, untuk memastikan hasil pengujian konsisten dengan apa yang dijelaskan dalam paper, penting untuk melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama ada reproduksi pengujian. Melakukan pengujian model dengan menggunakan dataset yang sama atau setara dengan yang dijelaskan di dalam paper. Yang kedua ada implementasi yang sama, yaitu pastikan parameter dan prosedur yang digunakan untuk melatih dan menguji model sejalan dengan yang dijelaskan dalam paper. Ketiga ada evaluasi performa, yaitu hitung metrik evaluasi kinerja model seperti akurasi, presisi, recall, dan V1 score berdasarkan pengujian Anda.
Yang keempat yaitu perbandingan dengan hasil paper, yaitu bandingkan hasil evaluasi Anda dengan yang dijelaskan di dalam paper. Jika terdapat perbedaan, identifikasi alasan di balik perbedaan tersebut. Lalu, jika hasil pengujian konsisten dengan paper, ini menunjukkan bahwa model yang diuji memiliki kinerja yang sejalan dengan apa yang dijelaskan di dalam paper. Namun, jika ada perbedaan yang signifikan, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan perbedaan tersebut. Apa judul studi kasus tadi? Ya, dia mah. Selanjutnya itu tugas 2 yaitu tentang studi kasus di mana jaringan saraf tiroan yang dapat memprediksi kemungkinan seorang pasien terkena serangan jantung. Nah, berikut hasil percobaannya. Dan di sini ada juga dataset yang berupa fitur. Nah, pada fitur ini ada umur, lalu penjelasan itu umur pasien, apakah pasien memiliki anemia, kekurangan Hb, dan rank nilainya itu 40 sampai 95 dan 0,1. Nah, selanjutnya itu ada kriten fosfokinase. Penjelasan itu level enzim Shifika di dalam darah. Lalu rank nilainya 23 sampai 7.861. Dan berikutnya masih banyak lagi. Dan di sini juga ada hasil percobaannya. Dan performa multilayer perception. Nah, di sini ada datasetnya. Lalu di dataset ada data training, accuracy-nya 0,976, precision-nya 0,956, dan recall-nya 0,970. Dan di dataset yang kedua itu data testing, accuracy-nya 0,822, precision-nya 0,724, recall-nya 0,724. Sekian dari penjelasan video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.